Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Plus Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SPDI, mahasiswa PPG BAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 250111128883. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMKS Darul Aman di Jelatang kelas 10 usaha layanan pariwisata dengan materi ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku menghindari pergaulan bebas dan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Allahu luar biasa ya, semangat paginya. Oke, kalau begitu supaya lebih semangat, tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini. Sehat ya? Bisa kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini? Bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan ya. Nikmat iman Islam itu yang terpenting. Alhamdulillah, selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tetap tercurahkan ya kepada beliau dan kita semua diperkenankan untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku, sebelumnya kita akan berdoa. Namun Bapak ingin cek dulu kerapiannya, situasi kelasnya bagaimana ini. Sudah rapi? Nah, ada yang belum masukkan baju. Nah, yang belum masukkan baju masukkan dulu. Nah, sudah? Sudah rapi? Nah, oke, udah ganteng-ganteng dan udah cantik-cantik ya. Nah, baik. Kalau begitu, ketua kelasnya Bapak minta tolong untuk pimpin teman-temannya berdoa. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil mursalin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya silahkan anak-anakku membuka Al-Qur'annya. Seperti biasa, kita akan tadarus Al-Qur'an, salah satu dari ayat-ayat pendek di juz 30 ya. Untuk hari kali ini kita akan membaca Quran surah Ad-Duha. Diana coba pimpin teman-temannya untuk tadarus Al-Qur'an. Ya, silahkan. Baik teman-teman, kita akan tadarusan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya Bapak ingin cek presensi hari ini. Diana Rosanina. Iya. Apa motivasi kita hari ini? Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Iya, luar biasa. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Selanjutnya, Ziyadatul Aulia.
Ya, kata-katanya hari ini ziyadatul aulia. Sampai boleh jangan. Nah, capek boleh. Capek boleh, lelah jangan. Oke. Luar biasa ya, Zahra. Oke. Kata-kata semangatnya hari ini. Tetap semangat untuk meraih karir yang cerah. Oke, tepuk tangan. Tetap semangat untuk meraih karir yang cerah. Oke, alhamdulillah. Tidak ada yang tidak hadir ya. Semua hadir hari ini, alhamdulillah. Setelah presensi, selanjutnya sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagu kebangsaan kita. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Baik. Nah, Bapak minta tolong untuk Sylvia sebagai dirijen. Nah, silakan. Iya. Indonesia tanah air, Indonesia merdeka, Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ketika kita ingin menuntut ilmu, maka tanamkan niat yang terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka oleh sebab itu, kita tanamkan niat kita dalam belajar. Hanya dengarkan dulu, Bapak akan tilawah singkat terkait dengan pembahasan kita nanti, yaitu Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 32. Dengarkan dengan seksama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Nah, karena zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi jangan sampai kita mendekatinya. Nah, pertanyaannya sekarang, bukankah Allah itu melarang tentang zinanya melakukannya? Namun kenapa Allah juga melarang mendekatinya? Nah, kira-kira ada yang bisa jawab? Nah, coba. Karena kalau sudah mendekati, pasti akan melakukannya. Iya, tepuk tangan boleh. Nah, karena kalau sudah mendekati, pasti akan melakukannya. Kemudian, itu tadi terkait dengan larangan mendekatinya. Nah, oke. Nah, di mana letak kasih sayangnya Allah? Kenapa Allah melarang kita? Karena dari larangan itu Ya, coba. dijauhkan. Iya. Nah, karena dari larangan itu kita dijauhkan dari zina. Boleh tepuk tangan? Oke. Karena zina biasanya diawali dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil itu nanti akan berdampak besar. Nah, mulai dari dekat-dekat dulu, kenalan dulu, chatting-chattingan dulu, lama-kelamaan, nah nyaman katanya, lama-kelamaan nyaman. Nah, larangan mendekatinya adalah bentuk kasih sayang Allah karena efek zina ini sangat luar biasa dahsyat. Nah, bahayanya itu luar biasa. Nah, sehingga mendekatinya pun Allah larang. Perilaku apa saja di sekitar kita, media sosial, pergaulan, tontonan yang termasuk mendekati zina. Nah, Kalau di media sosial itu, contoh mendekatinya itu ketika kita chatan dengan lawan jenis. ya, Terus kalau pergaulan itu saat kita pacaran. ya, saat kita pacaran. Terus, Kayak kita nonton orang yang pacaran, terus itu termasuk juga mendekati zina. iya, benar, tepuk tangan untuk temannya. Yang lain ada? Apa contohnya lagi yang lain? Tidak membatasi batas antara laki-laki dan Iya, tidak membatasi batas antara laki-laki dan perempuan. Oke, tepuk tangan. Luar biasa ya. Amazing itu bahasa Inggrisnya, amazing. Kali ini kita akan membahas tentang bab 6 ya, tentang materi kita bab 6. Nah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an
tentang pergaulan, larangan pergaulan bebas dan zina. Pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, kira-kira, apakah ada keterkaitan materi kita sebelumnya dengan yang akan kita pelajari? Nah, apakah ada? Nah, coba Putri, ada kaitannya Putri? Coba. Pada materi lalu, para ulama menyebarkan atau mendakwah dengan hikmah dan akhlak. Oke. Sedangkan pada benar Al-Quran sebagai pedoman dalam membantu dan akhlak. Oke, baik. Benar ya? Tepuk tangan. Benar, luar biasa ya. Jadi ada kaitannya antara bab 5 dengan bab 6. Kalau ulama-ulama kita dahulu menyebarkan Islam itu dengan metode dakwahnya itu dia menggunakan hikmah, bil hikmah, dengan hikmah. Nah, kalau sudah bahasanya seperti itu berarti ada akhlak, di sana ada etika. Sedangkan di bab 6 ini, di bab 6 ini benar kata temannya tadi bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman untuk kita dalam membentuk akhlak juga. Nah, kalau begitu Bapak sekarang akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah kita mengikuti pembelajaran melalui problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan makna Quran surat ke-17 ya, ke-17 ayat 32. Al-Isra itu surat ke-17. Nah, kemudian dijelaskan secara kontekstual. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bentuk pergaulan bebas. Nah, nanti kita akan identifikasi itu tujuan pembelajaran kita yang sering terjadi di lingkungan remaja. Yang ketiga, menganalisis dampak pergaulan bebas dan zina dari sudut pandang agama, sosial, dan masa depan diri. Coba Laili dibaca tujuan pembelajaran kita yang keempat. Merumuskan solusi presentasi berdasarkan nilai Al-Quran dan kurikulum berbasis. Iya. Yang kelima coba dibaca Prianto. Menyajikan hasil diskusi kelompok secara santun dan bertanggung jawab. Oke, menyajikan hasil diskusi kelompok secara santun dan bertanggung jawab. Nah, jadi ini ada 5 kategori, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Nah, oke, menjauhi zina adalah bentuk cinta sejati kita kepada Allah. Oke, selanjutnya kita ice breaking ya. Nah, baik, tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Selanjutnya anak-anakku, tolong diperhatikan. Kita akan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, tentunya yang sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Quran surah ke-17 ayat 32 Al-Isra. Nah, kita sama-sama dengarkan ya. Oke, kalau Bapak boleh tanya dari ayat ini, apakah ada di antara kalian yang sudah hafal? Apakah ada di antara kalian yang sudah bisa membaca? Tapi tanpa lihat buku, tanpa lihat teks. Nah, kira-kira ada nggak? Coba Diana. Coba. Kita dengarkan sama-sama ya. Ketika ada orang yang melantunkan ayat Al-Quran, maka yang lain mendengarkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Masya Allah. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, tolong diperhatikan ya. Nah, nanti silahkan poin-poin penting yang bisa diambil di sini boleh dicatat ya. Nah, nanti Bapak akan tanya, selesai video ini Bapak akan tanya apa kaitannya, apa yang sudah diperhatikan ya.
Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita riwayat sedikit. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Oke. Nah, sudah diperhatikan videonya? Ada pesan yang disampaikan? Apa kira-kira pesannya? Nah, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Nah, coba. Larangan mendekati zina. Larangan mendekati zina. Oke, good. Give up plus. Larangan mendekati zina. Ada lagi? Banyak pesan yang disampaikan di sana. Kira-kira apa lagi? Nah, coba. Larangan untuk tawuran. Oke, give up plus. Ya, kasih tepuk tangan, Ya. Oke, ada lagi? Apa pesan yang disampaikan? Coba. Albiansyah. Tidak boleh memakai obat-obatan. Luar biasa. Kasih aplaus. Nah, luar biasa ya. Nah, ternyata anak-anakku cerdas-cerdas juga ya. Luar biasa. Amazing. Nah, oke. Terkait dengan video tersebut, nah itu nanti ada kaitannya dengan LKPD yang akan Bapak bagikan nanti. Nah, terkait dengan LKPD-nya. Nah, kemudian di video tersebut, nah, bukankah banyak remaja yang salah pergaulan? Nah, iya kan? Salah pergaulan. Entah karena media sosial, entah karena mengkonsumsi obat-obatan, karena faktor lingkungan, faktor orang tua, dan faktor teman. Nah, jadi karena faktor-faktor tersebut, nah kemudian banyak di antara generasi muda, banyak di antara remaja, banyak di antara anak-anak yang sekolah itu terjerumus ke dalam dunia yang salah, terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Bahkan pacaran pun itu sekarang sudah menjadi bagian yang sepertinya bukan aib gitu. Pacaran itu sekarang sudah seperti biasa dilakukan. Nah, kayak hal-hal yang seperti itulah yang menjadi masalah untuk kita sekarang. Pacaran yang sudah dianggap biasa, maksiat dianggap biasa, dosa-dosa dianggap biasa, sehingga nanti anak-anakku, Bapak akan bagikan LKPD, cari di sana solusinya di LKPD tersebut. Paham ya? Paham ya? Nah, nanti solusinya kalian temukan sendiri. Nah, kalian akan diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti bebas, kalian mau mencari referensi itu, mau di internet, melalui media yang lain seperti buku dan lain sebagainya. Kalian cari melalui media-media atau sumber-sumber yang relevan nanti. Nah, jadi masalahnya sekarang ketemu ya, masalahnya itu pergaulan bebas, pacaran dan lain sebagainya itu seperti biasa, maksiat-maksiat yang dilakukan yang mengarah, yang mendekatkan kepada zina itu sudah biasa, sekarang terlihat biasa. Gitu. Nah, jadi nanti tugas kita bagaimana caranya supaya hal tersebut bisa kita cegah. Bagaimana caranya nanti hal tersebut bisa kita jauhi. Nah, oke, paham ya? Nanti di LKPD silakan sudah ada petunjuknya di sana. Nanti Bapak akan berikan waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya anak-anakku, karena beberapa minggu yang lalu kita sudah pembagian kelompok. Nah, jadi Bapak sekarang ingin anak-anakku semuanya duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang dibagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan.
Sebelum Bapak nanti bagikan LKPD, Bapak akan jelaskan dulu sedikit tentang zina, ya. Tolong diperhatikan, karena nanti ada kaitannya dengan LKPD yang akan Bapak bagikan, ya. Nah, baik. Zina, nah itu pengertiannya adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Nah, itu zina. Nah, jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang tidak sah. Nah, bahkan saking berbahayanya yang namanya zina, bukan hanya hukumannya di akhirat, tetapi di dunia juga Allah segerakan. Nah, itu zina salah satu perbuatan dosa yang Allah segerakan hukumannya. Zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun masih dalam ikatan pernikahan. Nah, zina gairu muhsan, nah itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Banyak remaja terjebak dalam pergaulan bebas, ya, karena tidak mengetahui dampak buruk bagi dirinya. Nanti banyak faktornya, tapi salah satunya, nah itu nanti tugas kalian di LKPD, ya. Salah satunya faktor minimnya pengetahuan agama dan faktor iman. Karena agama itu kurang melekat dalam hatinya, itu sebagai salah satu faktor banyak orang melakukan maksiat, banyak orang melakukan zina. Selanjutnya, Bapak akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1, nah kelompok 2, nah kemudian kelompok 3. Nah, kalau begitu silahkan kalian kerjakan LKPD-nya. Nanti Bapak akan berkeliling, ya, melihat dan membimbing dan lain sebagainya jika ada pertanyaan. Yang kelompok 1 analisis ayat, ya. Ya, menganalisis. Kalau kelompok 2 identifikasi masalah remaja. Kalau kelompok 3 dampak pergaulan bebas dan zina. Kalau kelompok 4 nah solusi dan aksi nyata. Nah, jadi silahkan kalian cari, kalian kerjakan itu, cari referensi yang relevan, yang sesuai. Nah, kemudian nanti kita akan presentasikan, ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Kalian silahkan membagi peran nanti. Bagi peran ada yang bagian pencatat, ada bagian penjawab, ada bagian penulis. Nah, kemudian nanti presentasi masing-masing kelompok memberikan 1 atau 2 pertanyaan boleh, ya. Kalau sudah presentasi, ya. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Ayo, siapa yang bagian penjawab? Sudah? Sudah ketemu? Oke, kalau begitu sebelum kita mulai, Bapak mau coba dulu tepuk semangat. Mari kita presentasi. Pak minta untuk kelompok 1 kalau begitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Silakan kalau begitu untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi dari kelompok 1 dan ini juga teman saya. Nama saya, perkenalkan nama saya Eti dari kelompok 1. Saya Dewi. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan terburuk. Makna larangan mendekati zina, Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang mengarah kepadanya, seperti pacaran bebas, pornografi, dan pergaulan tanpa batas. Larangan itu bertujuan melindungi kehormatan kita di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Saya. Nah, silakan tunjuk temannya. Siapa yang duluan? Kami dari kelompok 3 yang bertanya. Sudah jelaskan kepada kami kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. Quran Surah Al-Isra
Larangan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah agar manusia terhindar dari dosa besar dan kerusakan moral. Iya, benar ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok menjaga diri, karena itu juga bagian dari menjaga kehormatan manusia. Oke, baik. Oke, sudah ya. Sudah 3 pertanyaan. Nah, kalau begitu kita berikan kesempatan untuk kelompok yang lain. Silakan, boleh ditutup ya. Luar biasa presentasinya. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Oke, silakan ditutup. Lemahnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama, pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan dan komunikasi dari keluarga, gambaran media sosial dan tontonan yang tidak mendidik. Oke, boleh tepuk tangan ya. Nah, banyak sekali contoh-contohnya yang sudah sama-sama dari tadi kita dengarkan juga ya. Dari aspek agama yaitu dosa besar, menjauhkan diri dari rahmat Allah, merusak akhlak, melanggar perintah dan larangan Allah. Coba jelaskan dampak pergaulan bebas dan zina terhadap masa depan remaja, khususnya dalam pendidikan. Oke, kami akan catat dulu sebentar. Ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Iya. Kira-kira apa dampak pergaulan bebas dan zina jika dilihat dari dampak psikologis? Pergaulan bebas dan zina dapat menurunkan prestasi belajar, mengganggu konsentrasi, dan meningkatkan risiko putus sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, luar biasa. Amazing ya. Lanjut kalau begitu, kelompok 4 silahkan. Jaga diri, jaga iman, raih masa depan. Cinta diri bukan mengikut nafsu, tapi menjaga kehormatan. Fokus pada pesan utama. Masya Allah, luar biasa ya. Coba jelaskan kepada kelompok kami contoh aksi nyata yang dapat dilakukan pelajar SMA di lingkungan sekolah untuk menghindari pergaulan bebas dan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh aksi nyata di sekolah antara lain mematuhi tata tertib sekolah, menjaga sopan santun dan berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, luar biasa. Kalau begitu silahkan berdiri dulu semuanya. Nah, luar biasa presentasinya, luar biasa ya, Bapak bangga. Nah, Bapak bangga dengan kalian, sudah amazing. Nah, kalau begitu tepuk semangat. Oke, yang semangat. Baik, silakan duduk kembali. Nah, Bapak akan evaluasi ini. Nah, Bapak akan memberikan soal evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, baik ya. Silahkan ya. tidak berkelompok. Nah, ini individu ya, masing-masing. Nah, ini silahkan dijawab soalnya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanya. Kenapa? Ya. Yang sudah boleh kumpulkan. Nah, nilai apa yang kalian pelajari hari ini? Ya. Nilai apa? Yang besar suaranya? Tentang apa? Dengan mendekati zina. Nilai tentang jangan mendekati zina. Oke, benar ya. Kemudian sikap apa yang akan kalian perbaiki mulai dari sekarang? Ada yang bisa jawab? Menjauhkan diri dari zina. Menjauhkan diri dari zina. Oke kah? Positif. Apa? Melakukan hal-hal Melakukan hal-hal positif. Baik ya, tepuk tangan untuk 3 teman yang sudah bisa menjawab. Oke, berarti sudah ada yang bisa dipelajari ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, untuk zina kan pasti ada hukum. Iya. Pasti ada hukum secara syariat. Ya. Apa ya? Oke, benar. Apa ya, Pak? Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Boleh tepuk tangan dulu sebelum Bapak jawab. Apakah zina ada hukumnya? Pasti ada hukumnya kan secara syariat. Haram hukumnya. Karena jelas dilarang dalam Al-Quran. Sudah ditegaskan dalam ayat yang kita bahas ini. Nah, kemudian apa hukumannya? Nah, hukumannya kalau pelaku zina muhsan,
itu hukumannya itu dirajam. Jadi pelaku zina muhsan itu dirajam sampai meninggal dunia ya. Nah, zina gairu muhsan, nah itu beda lagi hukumannya karena dia belum menikah, dia berzina, tetapi sama-sama berat. Nah, dia dicambuk 100 kali nanti. Dicambuk 100 kali di depan kaum muslimin muslimat, nanti di depan orang banyak. Nah, setelah dicambuk dia diasingkan, diusir dari kampungnya. Nah, paham ya? Nah, tapi insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu nanti ada di Al-Quran surah An-Nur ayat 2 tempatnya nanti ya. Oke, baik, ada lagi pertanyaannya anak-anakku? Tidak ada? Baik. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan zina dan segala bentuk perbuatan yang mendekatinya karena zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Larangan ini adalah merupakan wujud dari kasih sayang Allah karena saking banyaknya efek-efek buruk yang ditimbulkan. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan mampu memahami ayat-ayat Al-Quran terkait dengan pergaulan bebas dan zina, yaitu Quran surat Al-Isra dan lain sebagainya ya. Dan kemudian serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga diri, memilih pergaulan yang baik, mengendalikan hawa nafsu, kemudian menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan nilai iman, takwa, dan budi pekerti yang luhur. Nah, sebagai penutup, Bapak mengajak kalian ini untuk menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman hidup, terutama dalam pergaulan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil dulu, menjaga sikap, ucapan, kemudian menjaga pergaulan, baik di dunia nyata maupun di dunia sosial ya. Sebelum kita masuk ke kuis, Bapak akan sampaikan pertemuan kita selanjutnya. Nah, yaitu seperti yang ditanyakan oleh temannya tadi. Nah, pertemuan kita selanjutnya akan membahas nanti terkait dengan hukum bagi pelaku zina. Bagaimana nanti hukumannya? Hukuman bagi pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan. Ya, baik, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita seperti ini kembali masuk dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap jaga anak-anakku, jaga pergaulan kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke kuis ya. Dalam Islam, zina termasuk perbuatan yang diharamkan atau B? A atau B? Ya B. Ya. Oke. Luar biasa ya. 3, 4, Kebebasan dan Fatura. Terakhir kan, 7 temannya, 1 terakhir. Oke. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, pembelajaran kita hari ini luar biasa ya. Akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Anak-anakku, terima kasih atas semua waktunya. Kita berdoa mengharap kepada Allah SWT apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi ilmu kita untuk selama-lamanya sebagai bekal kita untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat umum ya. Sebagai bekal kita hidup di dunia dan untuk kebahagiaan akhirat. Bapak minta tolong untuk ketua kelasnya, silahkan pimpin teman-temannya berdoa. Silahkan Sylvia ya. Baiklah teman-teman, karena pelajaran kita sudah selesai, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum keluar ayat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian tadi pembelajaran kita, sampai berjumpa minggu depan ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.